Pria lugu ini terlihat seperti pemuda biasa, tapi malam itu polisi menemukan 9 mayat perempuan di rumahnya. Dan yang paling mengerikan, semua korban ditemukan dalam kondisi tanpa sehelai pun pakaian. Kisahnya berawal saat seorang wanita cantik bernama Kim Sum berhasil membuat sebuah aplikasi kencan yang sangat populer. Banyak pengguna dari aplikasi kencan itu yang berakhir dengan menikah. Namun berbeda dengan hidup sang pembuat aplikasi yang nampak sangat membosankan. Bahkan tumbuh sebuah kebiasaan yang sering dilakukan kebanyakan orang di saat sedang sendirian. Hidup Kim Sum yang membosankan itu dimulai di saat satu-satunya teman yang ia miliki tiba-tiba menghilang menjauhinya. Temannya itu bernama Gi-eun. Dahulu mereka adalah sepasang sahabat. Namun entah mengapa sebuah insiden membuat Gi-eun tiba-tiba pergi menjauhinya. Kini di saat sedang melamun itu terdengar sebuah notifikasi yang membuat dirinya tersadar dari kenangannya bersama Gi-eun. Notifikasi itu berasal dari aplikasi ciptaannya sendiri. Aplikasi yang dibuat oleh Kim Sum bernama aplikasi Sambadi, sebuah aplikasi kencan yang sangat populer. Di aplikasi itu, ia berkenalan dengan seorang pria, dan pria itu bernama Yun-oh. Diceritakan, Yun-oh berasal dari kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Sudah sejak lama ia merantau di kota. Yun-oh menceritakan latar belakangnya saat ini yang hanya berprofesi sebagai seorang tukang bangunan. Namun, walaupun gajinya sedikit, Yun-oh sangat bersyukur karena baginya itu adalah anugerah terindah yang pernah ia miliki. Mendengar cerita Yun-oh itu, seketika membuat Kim Sum tersentuh hingga membuat dirinya tak sengaja mematahkan sebuah pensil kayu. Saat itu, entah mengapa Yun-oh memberikan sebuah silet kecil dan menyuruh Kim Sum untuk membawanya pulang sebagai hadiah kecil dari Yun-oh. Sepulangnya Kim Sum dari rumah Yun-oh, kita diperlihatkan siapa Yun-oh yang sebenarnya. Saat itu, pacarnya yang ia kenal di aplikasi Sambadi mengajaknya untuk ketemuan. Entah apa yang terjadi, di saat mereka sedang melakukan cocok tanam, Yun-oh secara tiba-tiba menghabisi pacarnya sendiri tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bahkan dirinya terlihat kegirangan setelah menghabisi seseorang. Wanita yang meninggal itu bukanlah korban yang pertama, melainkan korban kesekian dari banyaknya wanita yang sudah Yun-oh habisi di saat sedang bercocok tanam. Entah apa yang melatar belakangi pemuda ini berbuat demikian. Namun yang pasti dari sini plot twist besar menanti kita yang nantinya akan membuat kita terdiam. Cerita lalu berpindah kepada Kim Sum. Berkat pertemuan kecilnya dengan Yun-oh membuat Kim Sum kini tergila-gila hingga membuat dirinya merasakan rindu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu, Kim Sum mencoba untuk kembali menghubungi Yun-oh. Namun Yun-oh sengaja tidak membalasnya karena hal itu adalah trik yang Yun-oh lakukan untuk meluluhkan wanita agar si wanita merasa semakin penasaran akan dirinya. Yun-oh sendiri malah memilih untuk mencari mangsa baru. Seorang wanita disabilitas kini menjadi korban baru Yun-oh. Dengan skill buaya darat yang Yun-oh miliki, dirinya mampu membuat wanita itu luluh dalam satu malam. Bahkan si wanita seperti tidak sabar untuk segera bertemu dengan Yun-oh. Yun-oh mengajak wanita tersebut untuk berenang bersama. Dan ia berjanji jika hal itu akan menjadi momen paling berharga yang tak akan wanita itu bisa lupakan. Mereka kemudian bertemu di sebuah kolam renang yang saat itu sangat kering terbengkalai. Di sana, Yun-oh berpura-pura sebagai seorang disabilitas. Namun kebohongannya tak lama dan ia segera berdiri yang membuat wanita ini seketika ketakutan. Akan tetapi, tingkatan buaya yang Yun-oh miliki memanglah sudah setara dengan Dewa Odin, yang dengan beberapa kata pun sudah mampu memberikan kenyamanan bagi sang wanita.
Yun-oh kemudian membuktikan ucapannya yang sebelumnya pernah berkata jika dirinya akan memberikan momen paling berharga yang tak akan wanita itu lupakan, yaitu berenang. Ia kemudian menggendong si wanita, seolah wanita itu sedang berenang di atas air. Dan hal itu benar-benar ampuh untuk meluluhkan hati kecil sang wanita. Setelah puas berenang, sebagai hadiah karena Yun-oh telah memberikan momen berharga di hidupnya, wanita itu pun rela memberikan serabi lempitnya untuk Yun-oh. Dan mereka pun bercocok tanam bersama. Berbeda dengan korban sebelumnya, yang mana Yun-oh selalu menghabisi si korban dengan cara tragis, kini Yun-oh memilih membuang kursi roda si wanita, yang nantinya wanita itu akan meninggoy kelaparan karena tak bisa kemana-mana. Akan tetapi, sangkaan Yuno itu salah besar karena ternyata wanita ini memiliki cukup tekad yang sangat besar untuk bangkit dan merangkak, sehingga dirinya bisa terbebas dari nasib malang yang menimpanya. Dan di sini kita diketahui jika wanita ini bernama Gi-eun atau sahabat Kim Sum yang telah bertahun-tahun berpisah. Dalam kondisi yang malang itu, untung saja ada seseorang yang tak sengaja lewat, sehingga dirinya bisa pulang dengan selamat. Gi-eun kemudian pulang ke rumah temannya yang bernama Mukwon. Saat itu Gi-eun sadar jika HP miliknya telah dicuri oleh Yun-oh. Ia kemudian mencoba untuk menghubungi HP-nya itu. Namun sayang, HP-nya itu kini sudah berada di sebuah kedai yang sengaja ditinggalkan oleh Yun-oh agar Gi-eun bisa membawanya kembali. Saat itu, Ji-eun sadar jika jalan satu-satunya untuk ia balas dendam kepada Yun-oh adalah dengan mencari tahu informasi Yun-oh lewat aplikasi Sambadi. Dan karena aplikasi itu diciptakan oleh Kim Sum, ia pun meminta agar Kim Sum membantunya. Awalnya pertemuan mereka berjalan kurang baik karena Kim Sum tidak diberitahu oleh Gi-eun jika alasannya menghilang karena dirinya mengalami kecelakaan yang membuat kaki Gi-eun lumpuh. Namun untung saja berkat bantuan dari Mokwon, kedua sahabat ini mampu damai dan Kim Sum bersedia untuk membantu Gi-eun. Namun sayangnya, walaupun Kim Sum dikenal sebagai orang yang menciptakan Sambadi, dirinya tidak bisa membantu Gi-eun karena Yun-oh telah menonaktifkan akunnya. Dan di sini Kim Sum tidak memiliki izin dari bosnya untuk bisa membuka akun yang sudah dinonaktifkan. Karena Kim Sum tak dapat membantu, Mokwon pun pergi ke kedai tempat Yun-oh meninggalkan HP Gi-eun. Di sana ia sangat yakin jika Yun-oh pasti sering ke sana. Dan oleh karena itu, ia pun menyuruh seseorang untuk memata-matai kedai tersebut. Cara Mokwon itu benar-benar berhasil. Orang suruhannya berhasil memotret Yun-oh. Namun naas fotonya saat itu tidak jelas dan Mokwon ingin agar si pria untuk kembali mengambil foto Yun-oh. Saat pria itu kembali masuk, Yun-oh segera menyadarinya dan langsung menangkap pria malang itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan Kim Sum yang kini terus merasa kesepian karena pesannya tak kunjung mendapatkan jawaban dari Yun-oh. Kim Sum yang hidupnya sangat kesepian kini telah mendapatkan teman baru di aplikasi Sambadi. Dan teman barunya itu mengajak Kim Sum untuk ketemuan di suatu tempat. Walaupun sedikit ragu, Kim Sum lantas pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Setibanya di sana, Kim Sum langsung disekap dan hendak disetubuhi oleh teman barunya itu. Namun untung saja Kim Sum mampu melawan dan berhasil kabur. Akan tetapi Kim Sum malah terjebak di bangunan tua itu sehingga dirinya belum sepenuhnya terbebas dari orang yang hendak memperkosanya.
Sesekali Kim Sum mampu menghindari orang yang hendak memperkosanya itu. Namun semua usahanya sia-sia karena orang tersebut selalu berhasil mengikutinya. Kim Sum mencoba bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Namun naas orang itu mampu menemukannya. Dalam kondisi terdesak itu, Kim Sum mencoba melawan. Namun secara tak sengaja, Kim Sum malah mempatani orang tersebut menggunakan silet kecil pemberian dari Yun Oh. Setelahnya, bukannya kabur atau menghilangkan barang bukti, Kim Sum malah langsung menelpon polisi untuk segera mengevakuasi korban. Kasus Kim Sum saat itu ditangani oleh pengacaranya yang akan membela Kim Sum. Karena di sini Kim Sum hanya mencoba untuk membela diri, bukan sengaja untuk menghabisi nyawa seseorang. Kim Sum sendiri saat ini sedang merasakan hal aneh yang terjadi pada dirinya. Ia tiba-tiba merasa sangat senang setelah mempateni seseorang. Karena tak memiliki teman untuk curhat, ia pun mencurahkan isi hatinya itu kepada robot AI ciptaannya sendiri. Robot AI itu telah Kim Sum namai dengan nama Samwan. Kepada robot AI itu, Kim Sum bercerita jika dirinya baru saja menemukan kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Namun kebahagiaan itu ia dapatkan setelah membunuh seseorang. Dan Kim Sum menginginkan sebuah jawaban atas apa yang baru saja ia alami itu. Akan tetapi saat itu Samwan atau si robot AI tak bisa memberikan jawaban spesifikasinya tersebut. Karena robot AI-nya tak bisa berbuat banyak, Kim Sum pun kemudian meminta saran kepada Yun Oh yang saat itu akhirnya menjawab semua pesan yang telah Kim Sum kirim sebelumnya. Saat itu Kim Sum menceritakan semuanya. Di awal ia bertemu dengan korban hingga dirinya menghabisi korban dengan silet pemberian dari Yun Oh. Mendengar Kim Sum yang saat itu baru saja menghabisi seseorang, seketika Yun Oh pun senang karena merasa jika Yun Oh bisa menjadikan Kim Sum sebagai partner dirinya dalam memuaskan hobi berdarah yang Yun Oh miliki. Dan di sini Yun Oh benar-benar bisa mengerti perasaan Kim Sum. Bahkan di malam itu juga Kim Sum langsung menyuruh Yun Oh untuk segera datang ke rumahnya. Di rumahnya itu, Kim Sum memperkenalkan robot AI-nya kepada Yun Oh. Yun Oh kemudian mencoba menggunakan robot AI itu. Dan Yun Oh cukup dibuat terkejut karena robot AI itu nampak nyata, seolah seperti seorang teman yang bisa mengerti perasaan manusia. Bahkan saat itu, robot tersebut bisa tahu jika yang saat ini sedang menggunakannya bukanlah Kim Sum, melainkan orang lain. Robot itu juga nampak curiga kepada Yun Oh dan akhirnya muncul pertanyaan dari si robot yang bertanya, apa maksud Yun Oh mendekati Kim Sum dan apa yang ingin Yun Oh lakukan bersama Kim Sum. Yun Oh yang mengira jika robot AI itu hanyalah robot biasa, lantas berterus terang jika dirinya sangat ingin bercinta dengan Kim Sum. Ia ingin saling memuaskan nafsu birahi bersama Kim Sum. Dan ia juga ingin menjadikan Kim Sum sebagai temannya dalam menghabisi orang lain. Saat pagi menjelang, Yun Oh lupa mematikan robot AI itu. Sehingga percakapan antara Yun Oh dan robot AI itu semalam bisa diketahui oleh Kim Sum. Kim Sum begitu sangat bahagia tatkala mengetahui isi hati Yun Oh terhadap dirinya. Dan tanpa basa-basi, dirinya langsung meminta Yun Oh untuk segera datang kembali ke rumahnya. Dan setibanya Yun Oh di rumah Kim Sum, tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun kemudian langsung bercocok tanam. Saat itu Kim Sum sangat bahagia karena kini ia benar-benar bisa merasakan apa yang selama ini selalu ia bayangkan saat sedang sendirian di malam hari. Setelah pertempuran liur yang cukup melelahkan, Kim Sum kemudian tertidur. Sementara Yun Oh dirinya sedang menanyakan beberapa hal tentang Kim Sum kepada robot AI-nya.
Akan tetapi, dari gaya bicara yang Yun-Oh pakai membuat robot itu menciptakan sebuah pertanyaan. Yang mana saat itu si robot AI bertanya apa yang akan Yun-Oh lakukan terhadap Kim Sum setelah Yun-Oh berhasil menidurinya. Membaca pertanyaan itu, seketika Yun-Oh pun terdiam. Yun-Oh tidak bisa mempateni Kim Sum, namun kebiasaannya yang harus mempateni setelah berhubungan badan tidak bisa ia kendalikan. Sehingga oleh karena itu, ia pun memilih menghancurkan robot AI tersebut. Saat Kim Sum terbangun dari tidurnya, betapa terkejutnya ia tatkala mendapati robot AI-nya sudah hancur. Kim Sum lantas memeriksa CCTV. Dan di CCTV itu terekam sangat jelas jika Yun-Oh adalah orang yang telah menghancurkan robot AI miliknya. Sejenak Kim Sum hanya bisa terdiam tak percaya jika robot AI yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya sendiri kini telah tiada dan dihancurkan oleh lelaki yang saat ini mampu membuatnya jatuh cinta. Seharian penuh Kim Sum mencoba memperbaiki robot AI itu. Hingga tak terasa malam pun kini telah tiba. Walaupun sangat kesal kepada Yun-Oh, Kim Sum tidak bisa membohongi diri jika ia kini sudah benar-benar jatuh cinta kepada Yun-Oh. Dirinya kemudian meminta agar Yun-Oh segera menemuinya. Namun ternyata saat itu Yun-Oh sudah berada di luar rumah Kim Sum yang tentu saja membuat Kim Sum sangat terkejut. Kim Sum lantas langsung menghampiri pujaan hatinya itu. Rasa kesal dan kecewa yang seharian penuh telah Kim Sum pikul seketika sirna dengan pelukan hangat dari Yun-Oh. Dan kini Kim Sum sudah benar-benar sangat mencintai Yun-Oh sepenuhnya. 왜 거기 있어요? Di samping yang sama, Gi-eun kini sedang menghubungi seseorang yang bisa meretas aplikasi Sambadi. Peretas itu meminta bayaran yang cukup tinggi karena baginya meretas aplikasi Sambadi sangatlah sulit. Setelah beberapa kali melakukan negosiasi, peretas itu pun sepakat dan bersedia membantu Gi-eun. Peretas itu kemudian memberikan akun yang sudah terhubung dengan akun milik Yun-Oh yang baru. Di akun itu, Gi-eun meminta penjelasan kepada Yun-Oh soal Yun-Oh yang sudah meninggalkannya. Gi-eun juga meminta agar mereka segera bertemu karena bagi Gi-eun masalah ini harus diselesaikan. Yun-Oh kemudian memberikan sebuah alamat kepada Gi-eun. Entah mengapa di sini Gi-eun tiba-tiba percaya begitu saja dan tidak ada sama sekali rasa curiga terhadap Yun-Oh. Padahal jika Gi-eun tahu, kini Yun-Oh sedang mempersiapkan sebuah kejutan untuk Gi-eun. Singkat cerita, Gi-eun pun pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Entah apa maksud yang sebenarnya Gi-eun ingin menemui Yun-Oh. Karena jika Gi-eun ingin menangkap Yun-Oh, Gi-eun pasti menelpon polisi atau mengajak Mokwon untuk membalaskan dendamnya. Namun kini Gi-eun malah sendirian dan terlihat seperti orang yang tidak sabar. Tempat itu tampak usang, seperti tempat terbengkalai. Di sana juga banyak para pekerja proyek yang ternyata tempat itu sedang akan diratakan dan dihancurkan. Seorang bapak-bapak tua sempat memperingati Gi-eun. Akan tetapi Gi-eun tak menghiraukannya karena yang terpenting baginya ia sangat ingin bertemu kembali dengan Yun-Oh. Gi-eun kemudian mencoba untuk menghubungi Yun-Oh. Akan tetapi saat itu Yun-Oh seperti sengaja menjebak Gi-eun di sana agar meninggal dalam reruntuhan itu. Saat itu Gi-eun sudah terjebak. Dirinya sangat sulit menemukan jalan keluar. Gi-eun benar-benar terjebak di tengah-tengah labirin bangunan yang mulai diruntuhkan satu persatu. Kondisi Gi-eun saat itu diperparah dengan sinyal yang tiba-tiba terputus. Tak hanya itu saja, kursi roda yang ia gunakan juga tiba-tiba macet, sehingga membuat Gi-eun harus merangkak untuk mencari jalan keluar.
Dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan itu, tiba-tiba Yun-Oh muncul di hadapannya. Dengan senyum penuh kepuasan, Yun-Oh memberikan sebuah permen untuk Gi-eun. Dirinya juga memberikan waktu dan kesempatan untuk Gi-eun agar bisa mengutarakan semua kekesalan dalam hati Gi-eun. Dalam kondisi yang sangat hancur itu, Gi-eun pun menanyakan alasan dan maksud Yun-Oh meninggalkannya setelah mereka saling melepaskan cinta. Gi-eun menanyakan hal itu dengan penuh keseriusan. Dan sepertinya Gi-eun juga sangat jatuh cinta kepada Yun-Oh. Melihat hal itu, Yun-Oh pun menceritakan kisah hidupnya, yang mana ia sejak kecil selalu ditinggalkan oleh ibunya karena dirinya yang sangat lemah. Dan hal itulah yang membuat Yun-Oh meninggalkan Gi-eun karena menganggap Gi-eun lemah dan tak berdaya. 그때 왜 나 버렸어? 아이를 뱃속에 품고 있었다거나. 불쌍한 새끼. Di tempat itu, Gi-eun tak sengaja menemukan seseorang yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Dan sebelumnya Gi-eun melihat jika mayat itu telah dibawa oleh Yun-Oh atau menjadi salah satu korban dari keganasan Yun-Oh. Sementara itu, Kim Sum dan Mo Kwon tengah mencari keberadaan Gi-eun yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Kim Sum kemudian mencoba untuk melacak keberadaan Gi-eun. Dan untung saja dengan sinyal yang sesekali terputus, dirinya berhasil menemukan titik lokasi HP Gi-eun dan langsung bergegas untuk mencari Gi-eun. Setibanya di lokasi yang tertera, tempat itu kini sudah rata dengan tanah. Dan saat itu sangat sulit untuk bisa menemukan Gi-eun dalam kondisi tetap hidup. Namun Kim Sum tetap yakin jika sahabatnya itu mungkin saja selamat. Dibantu dengan beberapa petugas yang ada di sana, Kim Sum dan Mo Kwon pun langsung mencari keberadaan Gi-eun. Dan untung saja Gi-eun masih hidup walaupun kini Gi-eun sudah lemas akibat habis tenaga. Setelah merasa baik, Gi-eun kemudian menjelaskan seperti apa sosok Yun-Oh yang sebenarnya. Menurut Gi-eun, kelemahan Yun-Oh berada pada masa kecilnya, yaitu perlakuan ibu Yun-Oh kepadanya. Dan hal itulah yang akan mereka gunakan untuk melawan Yun-Oh. Di sini Kim Sum mulai menyadari jika lelaki yang kini sedang diincar oleh kedua temannya itu adalah cinta pertama yang baru saja Kim Sum temukan. Dan oleh karena itu, Kim Sum pun menolak untuk bergabung dengan mereka dengan alasan jika kini Kim Sum sedang banyak pekerjaan. Hal itu seketika membuat kedua temannya itu kecewa, terutama Gi-eun yang tanpa basa-basi langsung meninggalkan tempat itu karena menganggap jika Kim Sum tidak setia kawan. 제일 힘들었던 게 뭔지 아냐? 어쨌든 이겨보겠다고. 보상. 알겠다. 난 시간이 더 필요해. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Gi-eun, kepolisian berhasil menemukan jasad yang sebelumnya telah disimpan di reruntuhan. Dan jasad itu langsung diotopsi untuk menemukan siapa pelaku yang sudah membuat wanita tak berdaya itu meninggal dunia. Dari hasil otopsi, polisi tidak menemukan sidik jari si pelaku. Namun yang pasti, pelakunya adalah seorang psikopat profesional yang bisa mematahkan tulang rahang dengan satu kali tekanan. Di samping yang sama, Mo Kwon sedang menelpon Gi-eun. Saat itu, Mo Kwon menyampaikan sebuah pikiran yang selalu mengganggunya. Yang mana saat itu, Mo Kwon berpendapat jika lelaki yang sudah membuat Gi-eun menderita adalah pacar Kim Sum. Hal itu bisa Mo Kwon ketahui karena di saat Gi-eun menjelaskan tentang Yun-Oh, saat itu Kim Sum terlihat seperti orang yang sangat gelisah. Di malam itu akhirnya terungkap jika selama ini antara Kim Sum, Gi-eun dan juga Yun-Oh terlibat cinta segitiga. Gi-eun bahkan terus membayangkan saat-saat dirinya sedang bercocok tanam dengan Yun-Oh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di pagi yang cerah itu, Yun-Oh mendatangi kantor tempat Kim Sum bekerja. Sebelum menemui Kim Sum, ia terlebih dahulu menemui pimpinan dari perusahaan tempat itu.
Pimpinan dari perusahaan itu bernama Samantha, orang yang sudah bekerja sama dengan Kim Sum untuk menciptakan aplikasi Sambadi. Saat itu, Samantha atau pimpinan sudah mengetahui semua aktivitas Yun-Oh yang telah menggunakan aplikasi Sambadi untuk memuaskan nafsu psikopatnya. Samantha juga sudah memegang semua bukti Yun-Oh dan hanya tinggal menyerahkan bukti itu ke polisi untuk Yun-Oh dipenjara. Namun sebelum itu, Samantha meminta agar Yun-Oh menjauh dari Kim Sum karena Kim Sum hanya miliknya dan tak akan ada siapapun lagi yang boleh memiliki Kim Sum. Samantha hanya ingin Kim Sum terus bekerja untuknya karena selama ini kesuksesan dirinya tergantung dari otak Kim Sum bekerja. Samantha juga menambahkan jika dirinya sudah mengetahui maksud Yun-Oh mendekati Kim Sum yang ingin menjadikan Kim Sum sebagai pasangannya dalam memuaskan nafsu psikopatnya. Mendengar hal itu, seketika Yun-Oh pun marah. Yun-Oh yang saat itu sudah benar-benar mencintai Kim Sum berniat ingin menghabisi Samantha. Namun waktu dan tempat tidak menguntungkan bagi Yun-Oh sehingga ia pun akhirnya mengurungkan niatnya. 우정이 만들어질 것 같은데? 진짜 Di luar gedung itu, Mokwon sedang memantau dan ia ingin memastikan kecurigaannya tentang Yun-Oh yang pacar Kim Sum. Akan tetapi saat itu, Kim Sum malah keluar bersama pria lain sehingga membuat Mokwon dan Gi-eun kini yakin jika kecurigaan mereka telah salah besar. Padahal yang sebenarnya terjadi sebelum Yun-Oh keluar dari gedung itu, Kim Sum sempat memberitahunya jika Mokwon sedang mengintai. Dan hal itu tentu saja membuat Yun-Oh sangat geram kepada Mokwon yang kini mulai berani mencampuri urusannya. Setelah itu, Yun-Oh kembali menangkap orang yang sempat dibayar oleh Mokwon untuk memata-matainya. Orang itu disekap di rumah Yun-Oh dan Yun-Oh menanyakan alamat dari Mokwon karena di hari itu juga ia akan menghabisi Mokwon. Orang itu yang tak ingin meninggal dunia lantas memberikan informasi tentang alamat Mokwon. Namun naas, Yun-Oh akan tetap menyekap orang itu sebelum dirinya berhasil menghabisi Mokwon. Di sisi yang berbeda, Kim Sum sedang menemui seseorang di penjara. Orang itu diketahui adalah ayah kandung Kim Sum yang dipenjara karena telah menghabisi seseorang. Saat itu Kim Sum menanyakan hukuman seperti apa bagi orang yang sudah menghabisi banyak nyawa. Dan saat itu sang ayah menjawab jika hukuman bagi seorang psikopat tidak bisa diputuskan berdasarkan undang-undang, namun berdasarkan seperti apa Kim Sum melihatnya. 아니 세상 다른 일처럼? Sementara itu, Yun-Oh sendiri sedang pulang ke kampung halamannya tempat ia berasal. Di kampung yang sunyi itu, Yun-Oh mengingat sesuatu. Cerita kemudian mundur, tepatnya 1 tahun yang lalu. Saat itu, Yun-Oh sedang lucu-lucunya. Dirinya juga baru merantau ke kota. Yang namanya anak kampung yang baru saja merasakan culture kota, selalu sangat penasaran dengan kehidupan warga kota. Seperti saat itu, beberapa orang sedang membicarakan tentang aplikasi Sambadi yang kini sangat populer. Yun-Oh yang penasaran lantas kemudian mencoba untuk menginstal aplikasi itu. Di akun pertamanya ia memasang foto dirinya sendiri. Tak butuh waktu lama, banyak wanita yang sangat menyukai dirinya. Dari salah satu yang menyukainya, Yun-Oh tertarik kepada seseorang yang saat itu menyuruhnya untuk menemui si wanita di sebuah hotel. Tak pikir panjang, Yun-Oh pun kemudian mendatangi hotel yang dimaksud. Setibanya di hotel itu, Yun-Oh langsung disambut pemandangan yang membuat anak kampung seperti Yun-Oh melongo. Saat itu, si wanita mengajak Yun-Oh untuk bercocok tanam. Yun-Oh yang saat itu masih polos-polosnya mendengar ajakan itu tak pikir panjang dan langsung mengiyakan ajakan wanita itu.
Namun saat itu, tanpa sepengetahuan Yun-oh, si wanita telah meminta pacarnya untuk datang ke sana dengan tujuan untuk menggerebek Yun-oh dan nantinya mereka akan memeras Yun-oh. Malam itu, bagi pria polos seperti Yun-oh nampak menjadi malam terindah. Kemolekan dan kehangatan si wanita membuatnya melumpuhkan semua tujuannya untuk merantau. Berbagai macam gaya telah mereka lalui bersama. Dan di saat bagian Yun-oh melepaskan itunya, si wanita yang ingin merasakan sensasi lain menyuruh Yun-oh untuk sambil menjekiknya. Namun saat itu, Yun-oh tak sengaja mengeraskan cengkeramannya. Dan seketika itu pula, secara tak sengaja, Yun-oh telah membuat si wanita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Yun-oh merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Di tengah kebingungan itu, pacar si wanita keburu datang. Yun-oh yang tak ingin dipenjara lantas tak pikir panjang dan langsung menghabisi pria itu. Dan itulah awal mula ia menjadi seorang psikopat. Sejak saat itu, Yun-oh hanya ingin melepaskan nafsu birahinya. Namun setelah ia puas, dirinya tak ingin ada lagi hubungan dengan wanita yang ia kencani, apalagi harus bertanggung jawab. Sehingga ia pun memilih untuk menghabisi wanita-wanita yang sudah memuaskannya. Cerita kemudian berpindah. Lelaki yang sedang disekap oleh Yun-oh kini hendak melarikan diri. Namun sebelum itu, pikirannya teralihkan akan sebuah nada dering dari sebuah telepon. Saat ia mengecek telepon itu, betapa terkejutnya ia karena di sana banyak sekali HP milik Yun-oh yang diyakini sebagai barang bukti atas semua kejahatan yang pernah Yun-oh lakukan terhadap semua korbannya. Lelaki itu kemudian membawa semua ponsel itu dan menyerahkannya kepada Mok-won. Mok-won tentu saja terkejut akan bukti-bukti itu. Akan tetapi belum juga keterkejutannya selesai, ia malah dikejutkan akan kedatangan Yun-oh di sana. Saat itu Yun-oh sudah mengetahui jika Mok-won, Kim Sum dan juga Gi-eun adalah sahabat yang kini sangat tertarik akan sosok dirinya. Yun-oh mengatakan jika dirinya sengaja tidak akan menghabisi Gi-eun karena dirinya sebenarnya sangat menyukai Gi-eun. Namun kini semua cintanya telah teralihkan kepada Kim Sum yang kini menjadi dunia sepenuhnya untuk Yun-oh. Bagi Yun-oh, Kim Sum adalah manusia sempurna, tidak banyak drama dan selalu konsisten akan isi hatinya. Berdasarkan hal itu, Yun-oh pun menyuruh agar Mok-won tidak mencampuri Kim Sum dalam memilih antara memilih hidup bersama Yun-oh atau menyebloskan Yun-oh ke penjara. Karena kini satu-satunya orang yang bisa menentukan nasib Yun-oh hanyalah Kim Sum seorang. Dan jika Mok-won mencampuri Kim Sum dalam mengambil keputusan, maka Yun-oh tak akan segan-segan untuk menghabisi Mok-won. 싫은 거야, 나는. 잘 알아들을 거라고 믿어. Di malam itu juga, Mok-won langsung membawa semua ponsel milik Yun-oh kepada Gi-eun. Saat itu, Mok-won langsung menceritakan semua hal yang telah ia bahas dengan Yun-oh. Dan mereka pun sepakat akan berusaha menyelamatkan Kim Sum dari pengaruh Yun-oh. Mereka berdua kemudian mendatangi rumah Kim Sum. Mereka juga membawa semua ponsel milik Yun-oh ke hadapan Kim Sum. Mereka meminta agar Kim Sum untuk melihat sendiri seperti apa Yun-oh yang sebenarnya. Akan tetapi sayangnya Kim Sum menolak untuk membuka semua ponsel itu. Dan hal itu tentu saja membuat Gi-eun maupun Mok-won sangat kecewa. Karena kini Kim Sum sudah dibutakan oleh cintanya kepada Yun-oh tanpa bisa melihat semembahayakan apa Yun-oh jika terus dibiarkan. 영장도 신청할 거고. 나 그냥 사실 있는 그대로 말한 것 뿐이네. 그럼 벌금형인가? 무슨 생각하고 있는지. 언니, 지가 Sepeninggalnya Gi-eun dan Mok-won, Yun-oh langsung menghubungi Kim Sum. Dan saat itu Yun-oh memberitahu Kim Sum jika dirinya sudah membuat sebuah rumah yang pasti akan sangat Kim Sum sukai. Yun-oh juga menambahkan jika rumah itu akan menjadi rumah tempat mereka berdua pulang untuk besok dan selamanya.
Percakapan mereka itu ternyata dilihat oleh Samantha atau bos Kim Sum yang tentu saja tak akan tinggal diam karena kini Yun Oh tidak mendengarkan ucapannya untuk menjauhi Kim Sum. Kim Sum sangat senang akan hal itu dan dirinya kini sudah tidak akan memikirkan apapun lagi karena yang terpenting baginya ia bisa hidup bahagia dengan pria yang bisa mengerti akan kehidupannya. Sementara itu, sebagaimanapun Gi-eun kecewa, dirinya tetap mengkhawatirkan Kim Sum. Maka dari itu, ia pun kembali meminta temannya untuk meretas ponsel Kim Sum dan melacak terus keberadaan Kim Sum. Gi-eun kini akan berusaha menyelamatkan Kim Sum. Dirinya juga memberikan semua ponsel milik Yun Oh kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Dengan bukti-bukti itu tak butuh waktu lama untuk kepolisian mendapatkan surat perintah. Dan di hari itu juga mereka langsung menggeledah rumah Yun Oh. Di rumah atau markas Yun Oh itu, polisi kembali menemukan banyak sekali ponsel yang telah digunakan oleh Yun Oh untuk mencari targetnya. Di sisi yang berbeda, kita diperlihatkan Samantha atau bos Kim Sum yang sedang mendatangi orang yang bisa meretas aplikasi Somebody. Dan peretas itu adalah orang yang sering dimintai bantuan oleh Gi-eun. Samantha meminta si peretas untuk membuat sebuah video AI yang menunjukkan wajah-wajah korban yang telah dihabisi oleh Yun Oh. Dan di sini Samantha bermaksud akan menyerang mental Yun Oh terlebih dahulu. Cara tersebut ternyata memang ampuh untuk membuat Yun Oh pusing. Yun Oh bahkan membuang semua ponsel-ponsel miliknya itu. Mental Yun Oh benar-benar diserang habis-habisan. Dan dalam kondisi itu, Yun Oh hanya bisa menemui Kim Sum. Sebelum menemui Kim Sum, ia terlebih dahulu melakukan panggilan video call. Yun Oh kemudian mengakui semua kejahatannya, yang mana ia selalu menghabisi orang-orang yang menggunakan aplikasi Somebody yang telah dibuat oleh Kim Sum. Saat itu Yun Oh sangat menyesali semua perbuatannya dan ia sangat menyesal mengapa dirinya malah baru bertemu dengan Kim Sum setelah hidupnya hancur. Karena menurut Yun Oh, jika Yun Oh bisa bertemu dengan Kim Sum lebih awal, dirinya mungkin tidak akan seperti sekarang ini. 그래서 내가 죽인 사람들이 있어요. 그럴 얘기가 있는 것 같은데. 당신을 좀 더 일찍 만났어야 했어요. Mendengar pengakuan tulus itu, Kim Sum bisa mengerti perasaan Yun Oh dan ia pun menyemangati Yun Oh agar tetap semangat agar mereka bisa memulai kembali hidupnya dari awal. Kim Sum mencoba menghibur Yun Oh dengan cara bercocok tanam. Namun Yun Oh yang sedang kacau tidak bisa berdiri sehingga mereka pun gagal bercocok tanam. Saat hendak pulang, Kim Sum memberitahu Yun Oh jika dirinya telah bersedia untuk pergi ke rumah yang sudah dibuatkan oleh Yun Oh yang akan menjadi tempat persembunyian Yun Oh untuk saat ini dan selamanya. Dan hal itu seketika membuat Yun Oh sangat bahagia. Sebelum pergi ke tempat yang sudah Yun Oh siapkan, Kim Sum lebih dahulu memberitahu Gi-eun jika dirinya akan menemui Yun Oh. Gi-eun sempat melarangnya karena Yun Oh sangat berbahaya. Namun bagi Kim Sum, Yun Oh tidaklah berbahaya, melainkan seperti seorang bayi yang membutuhkan pelukan hangat. Kim Sum kemudian meminta agar Gi-eun mengurungkan niatnya untuk menangkap Yun Oh. Karena baginya Yun Oh sangat istimewa dan Kim Sum merasa jika dirinya tidak akan bisa lagi menemukan orang yang seperti Yun Oh di dunia ini. Dan itulah alasan mengapa Kim Sum memilih hidup bersama Yun Oh. Padahal ia juga tahu jika Yun Oh sangatlah berbahaya. Setelah itu Kim Sum pun menutup teleponnya yang tentu saja membuat Gi-eun sangat cemas akan keselamatan Kim Sum. Gi-eun yang merasa jika Kim Sum sedang dalam bahaya besar lantas meminta bantuan si peretas untuk melacak ponsel Kim Sum. Dengan bantuan si peretas, Gi-eun pun bisa mengetahui lokasi di mana keberadaan Kim Sum sekarang.
Saat itu Kim Sum sedang menggunakan taksi dan hendak pergi ke suatu tempat. Dan ternyata kini Kim Sum sedang menemui Mok Won. Kedatangan Kim Sum ke sana untuk menyampaikan salam perpisahan. Karena setelah dari tempat itu ia akan hidup bersama Yun Oh. Sebelum pergi, Kim Sum meninggalkan sebuah surat. Entah apa isi surat itu, entah surat wasiat atau apapun itu. Yang pasti surat itu membuat Mok Won sangat terkejut dan tak percaya. Sementara itu, sebelum pergi ke rumah Yun Oh, Kim Sum telah sengaja meninggalkan Hap di dalam taksi. Hal itu sengaja Kim Sum lakukan untuk mengelabui Gi Eun karena dirinya sudah tahu jika kini lokasinya sedang dilacak oleh Gi Eun. Di sisi lain, di tempat persembunyian atau rumah yang telah disiapkan oleh Yun Oh untuk Kim Sum, Yun Oh sedang merasa senang karena kini ia bisa memulai hidupnya yang baru bersama Kim Sum. Akan tetapi sayangnya saat itu Kim Sum memberitahunya jika di hari itu ia tidak bisa menepati janjinya karena tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus Kim Sum selesaikan terlebih dahulu. Mendengar hal itu, seketika Yun Oh pun kecewa. Namun Yun Oh tidak bisa marah kepada Kim Sum karena ia sangat optimis bisa memulai hidup baru dengan Kim Sum. Mendengar kedewasaan dari Yun Oh, Kim Sum kemudian memintanya untuk melakukan panggilan video. Dan di sana dengan hati yang tulus, Yun Oh langsung mengatakan jika ia sangat mencintai Kim Sum. Akan tetapi saat itu ada seseorang yang menyayat kedua bola matanya. Orang itu juga menyerang bagian sensitif di leher Yun Oh yang membuat Yun Oh langsung tersungkur. Dalam kondisi sekarat itu, Yun Oh terus mengatakan jika dirinya sangat benar-benar menyukai dan mencintai Kim Sum dan akan terus mencintainya. Akan tetapi ternyata yang sedang video call itu bukanlah Kim Sum, melainkan video AI yang telah sengaja dibuat oleh Kim Sum untuk mengetahui seperti apa keseriusan Yun Oh dalam mencintainya. Dan Kim Sum yang asli adalah orang yang telah menyerang Yun Oh menggunakan silet yang sebelumnya telah diberikan oleh Yun Oh. Kim Sum memilih menghabisi Yun Oh dan merelakan cintanya demi menjaga kehidupan orang lain. Dan ia juga berkorban demi sahabatnya sendiri yang sampai saat ini telah berusaha untuk menyadarkannya. Setelah sekian lama merenung, tiba-tiba Mok Won datang. Karena tadi siang, isi surat yang ditinggalkan oleh Kim Sum berisi tentang alamat dan rencana sesungguhnya yang akan Kim Sum lakukan terhadap Yun Oh. Setelah itu, kita diperlihatkan Kim Sum yang sudah berada di kantor. Kini beberapa hari telah berselang. Di kantor, Kim Sum mencoba berbaur dengan orang-orang. Dan di sana ia mulai akan beradaptasi dengan kehidupan sosial. Bahkan ia memainkan sebuah game yang untuk pertama kalinya membuat ia merasa senang. Singkat cerita, musim pun telah berganti. Kita diperlihatkan Gi Eun sedang memandangi salju sambil memegang permen pemberian dari Yun Oh, orang yang telah menyakiti namun juga telah memberikan cinta kepadanya. Dan drama Somebody pun tamat ditutup dengan ending yang bisa Anda nilai sendiri. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.